Hai guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul video yang kalian lihat, aku bakal buat tutorial Elec Motion pakai lagu ya guys. Nah, tapi sebelum ke videonya jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Help me 600 subscriber guys. Jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Elec Motion Pro. Bagi kalian yang mau download, kalian bisa cek link yang ada di description box ya guys. Di sini juga aku mau ngasih tips cara agar pas kita lagi ngedit itu nggak nge-lag dan hasil videonya itu jernih ya guys. Di sini aku mau ngasih tips yang pertama, yaitu cara agar pas kita lagi ngedit itu biar nggak nge-lag. Jadi caranya itu kalian klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Lalu perhatiin jauh kualitas rendahnya kalian aktifin ya guys. Nah, pas ngaktifin itu, pas kalian lagi ngedit foto atau videonya tuh emang kelihatan agak buram gitu ya guys, tapi pas di save nggak buram ya guys. Jadi di sini kalau udah, kita langsung aja buat proyeknya ya guys. Jadi di sini aku dapat satu proyek ya guys. Di sini aku mau ngasih tips agar hasil videonya tuh jernih ya guys. Jadi caranya itu kalian klik icon pengaturan yang ada di atas. Dan lalu frame rate-nya ini kita atur menjadi 60 fps ya guys. Di sini juga aku udah masukin lagunya dan nandain beat-beatnya. Bagi kalian yang mau tahu beatnya itu ada di detik keberapa aja, kalian bisa cek description box ya. Jadi di sini kita langsung aja mulai dari detik 00.04 sampai detik 02.48. Aku klik tanda tambah, klik teks dan aku ketik liriknya ya guys. Lalu aku ketengahin teksnya, aku ubah fontnya dan aku perbesar sampai 28 pt dan aku ubah warnanya menjadi warna putih. Lalu klik checklist. Di sini aku perpanjang sampai beatnya guys. Lalu aku ke move and transform, pilih transisi yang ketiga. Lalu aku di sini pas-pasin ya. Dan aku tambahin 4 keyframe. Dan di keyframe pertamanya ini aku kecilin. Keyframe ketiga aku perbesar kayak ngezoom gitu. Keyframe keempat atau keyframe terakhir aku kecilin lagi. Keyframe pertama kasih kurva out, keyframe ketiga kasih kurva out, dan keyframe keempat kasih kurva in. Nah, kalau udah di sini kita masukin 5 foto ya guys. Nah, jadi di sini aku udah masukin 5 foto. Dan di setiap fotonya ini juga aku udah kasih efek ubin, mirrornya diaktifin dan kasih efek buram gerak ya guys. Di sini kita langsung aja mulai dari foto yang pertama. Kita klik fotonya, ke move and transform, pilih transisi yang ketiga dan kita tambahin 2 keyframe. Lalu di keyframe awalnya ini kita zoom ya guys. Lalu kasih kurva yang out. Lanjut di sini kalau udah kita ke efek, tambahkan efek ke distorsi atau warp, dan kita tambahin efek stretch segment ya guys. Lalu di streaknya ini kita atur dulu menjadi 0, baru kita tambahin 2 keyframe dan di keyframe akhir kita ubah straightnya menjadi 190 ya. Dan kasih kurva yang in. Lalu halusnya ini kita jadiin 1 ya. Lanjut ke foto yang kedua, kita klik fotonya dan kita gandakan 1 layer ya. Dan di sini kita pilih foto yang di atasnya, ke efek, tambahkan efek, ke matte mask, lalu kita tambahin efek usap ya. Fadernya kita jadiin 1 dan akhirnya ini kita jadiin 50 ya.
Lalu kita tambahkan efek lagi ke lainnya, dan kita tambahin efek salin latar belakang. Lalu kita tambahkan efek lagi ke distorsi atau warp. Kita tambahin efek cermin ya. Dan di sini kita pindah ke foto yang di bawahnya, ke move and transform, pilih transisi yang pertama dan kita tambahin 2 keyframe. Lalu di keyframe akhirnya ini kita geser ke kiri ya guys. Lalu kasih kurva yang out. Nah, ini masih di foto yang kedua. Aku mau masukin overlay. Bagi kalian yang mau semua overlay yang ada di video ini, kalian bisa cek description box ya guys. Di sini aku ke efek, tambahkan efek ke distorsi atau warp. Lalu aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengahnya aku aktifin, offsetnya pilih yang Y, dan tambahin 2 keyframe. Lalu di keyframe akhirnya ini aku ubah offsetnya menjadi 500. Lalu kasih kurva yang in. Lalu overlaynya aku pindahin ke bawah ya. Lanjut ke foto yang ketiga, aku masukin overlay yang sama. Lalu aku ke efek, tambahkan efek, dan aku tambahin efek peta pemindahan. Dari tengah aktifin, offset pilih yang Y dan tambahin 2 keyframe. Dan di keyframe awalnya ini aku ubah offsetnya menjadi negatif 500 ya. Lalu kasih kurva yang out. Dan overlaynya aku pindahin ke bawah ya. Lanjut, ini masih di foto yang ketiga, aku masukin overlay lagi. Lalu aku ke efek, tambahkan efek ke distorsi atau warp. Lalu aku tambahin efek peta pemindahan kutub. Dari tengahnya aku aktifin, aku pilih sudut dan aku tambahin 2 keyframe. Lalu di keyframe akhirnya ini aku ubah sudutnya menjadi negatif 100 derajat ya. Lalu kasih kurva yang in. Dan overlaynya pindahin ke bawahnya ya. Lanjut ke foto yang keempat, aku masukin overlay yang sama. Dan aku tambahin efek peta pemindahan kutub. Dari tengahnya aku aktifin, aku pilih sudut dan aku tambahin 2 keyframe. Dan di keyframe awalnya ini aku ubah sudutnya menjadi 100 derajat ya. Lalu kasih kurva yang out. Dan overlaynya pindahin ke bawah ya. Nah, lanjut di sini kita pindah ke fotonya ya guys. Kita klik fotonya, ke efek, tambahkan efek ke distorsi atau warp. Lalu kita tambahin efek pusaran atau swirl ya. Lalu di radiusnya ini kita atur menjadi 0,62. Di kekuatannya ini kita atur menjadi 0,000. Lalu kita tambahin 2 keyframe. Dan di keyframe akhirnya ini kita atur kekuatannya menjadi 0,100 ya. Lalu kasih kurva yang in. Lanjut di sini kita ke move and transform, pilih transisi yang kedua. Lalu kita tambahin 2 keyframe dan kita putar menjadi 90 derajat ya. Lalu kasih kurva yang in. Lanjut ke foto yang kelima atau foto yang terakhir, kita tambahin efek pusaran. Radiusnya menjadi 0,62. Kekuatannya menjadi 0,000.
dan kita tambahin 2 keyframe. Lalu di keyframe awalnya ini kita atur kekuatannya menjadi 0,100 ya. Lalu kasih kurva yang out. Lanjut di sini kita ke move and transform, pilih transisi yang kedua, lalu tambahin 2 keyframe. Lalu kita putar menjadi negatif 90 derajat ya. Lalu kasih kurva yang out. Nah, lanjut di sini kita masih di move and transform, tapi kita pilih transisi yang ketiga, lalu kita tambahin 2 keyframe, dan di keyframe akhirnya ini kita perkecil ya guys. Lalu kasih kurva yang in. Nah, kalau udah di sini kita ke foto yang paling pertama, kita klik tanda tambah, pilih bentuk, dan kita pilih bentuk yang persegi ya. Dan kita panjangin sampai detik 07.57. Lalu kita perbesar. Dan kita jadiin kelompok ya. Lalu kelompoknya ini kita gandakan 1 layer, dan kelompok yang di atasnya itu kita pindahin ke samping. Dan kelompok yang ini kita gandakan 1 layer lagi, lalu kelompok yang di atasnya itu kita pindahin ke samping ya. Lanjut di sini aku mau buat watermarknya guys. Aku ke foto yang paling pertama, lalu aku klik tanda tambah, klik teks, dan di sini aku tulis nama Instagram edit aku ya guys. Lalu aku ketengahin teksnya, aku ubah fontnya, lalu aku perbesar sampai 28 pt. Warnanya aku pilih warna putih, lalu klik checklist. Di sini aku pas-pasin dulu ya guys penempatannya. Nah, kalau udah aku ke blending and opacity, ke kontras, dan aku pilih overlay ya guys biar kayak transparan gitu. Lalu aku panjangin sesuai bitnya. Jadi di detik 00.00 sampai detik 00.04 itu aku mau ntar buatin thumbnail ya guys. Nah, jadi hasilnya tuh bakal kayak gini. Di sini aku kecilin suaranya ya guys biar nggak kena copyright. Nah, kalau udah di sini kita bisa langsung save aja. Jadi sekian dulu untuk tutorial hari ini, semoga bermanfaat ya. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. See you next time.